Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat Bangkalan. Waalaikumsalam, Bapak Waalaikumsalam Aap. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Kalau memang hari ini penuh dengan semangat, saya pengen Ibu apresiasi dengan ngangkat tangannya pakai mengepal. Semangat. Semangat. Baik, Bapak Ibu. Izin share screen untuk materi kita hari ini. Kita di Loka Karya 5, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Di Loka Karya 5 hari ini kita akan bahas tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Perkenalkan, saya Abdullah, Bapak Ibu, CPP Angkatan 11, kelas 91. Bapak Ibu perlu diingat dan kita sepakati, ada kesepakatan belajar yang harus kita amini di sini bersama. Yang pertama, hadir secara penuh, saling menghargai, raise hand jika ingin menanggapi, aktif dalam diskusi, dan kita berkomitmen terhadap waktu. Waktu kita adalah 10 menit, Bapak Ibu. Jadi mohon jika saya lebih dari itu, tolong diingatkan. Terima kasih. Sebelum kita lebih jauh lagi nih Bapak Ibu, saya pengen untuk Pak Yus di sini untuk memimpin doa agar kita mendapat berkah yang luar biasa untuk pembelajaran hari ini. Monggo Pak Yus, layar saya haturkan. Terima kasih Bapak Abdullah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa agar diberikan barokah dan manfaat untuk hidup kita. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik, terima kasih Pak Yus atas partisipasinya untuk memandu berdoa. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk melanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat rencana program dengan bagian judul program nanti dan tujuan latar belakang program. Sebelum ke sini, izinkan saya ya untuk berbagi layar lagi tentang video memberikan materi hari ini. Saya sudah bisa membaca setelah belajar di kelas. Ya, perpustakaan semakin meningkat sejak program sisi dilaksanakan di sekolah sebelum gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepala sekolah dari Rahayu. Setelah saya lihat program literasi sekolah yang dilakukan oleh Ibu Sri Rahayu, kemudian saya melihat apa yang sudah dia lakukan, saya sangat setuju dan kalau bisa Bu Sri, ini tidak hanya sampai pada muslim saja, tapi luaskan kepada guru-guru yang lain dan kita jadikan sekolah ini menjadi sekolah literasi. Luar biasa. Murid-murid semangat belajar membaca. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin agak ngadat ya, mohon maaf jaringannya memang kurang bagus. Beberapa Bapak Ibu mungkin bisa memberikan penjelasan apa yang sudah didapat dari tayangan video pendek tadi. Monggo bisa angkat tangan Bapak Ibu. Oh ya, silakan Ibu Musyarofa.
Baik, Pak Ab, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sekilas tadi saya melihat menonton ya video Ya, tersebut itu merupakan pelaksanaan sebuah program sekolah yang bernama Bukcersi ya, apa ya, Bukersi apa Bukcersi ya. ya. Chelsea. Mana isi dari saya tidak tahu itu singkatan dari apa, soalnya tadi tidak terlalu jelas videonya. Namun saya bisa menyimpulkan bahwa itu merupakan program kegiatan literasi di sekolah, di mana yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, minat membaca ya, bertujuan untuk meningkatkan minat membaca murid seperti itu. Terima kasih Pak Ab. Terima kasih Bu Musyarofa. Baik, saya tangkap. Jadi ada beberapa di sini poin-poinnya. Mungkin nanti bisa digabung dengan dari Bu Afni. Mungkin tadi angkat tangan Bu Afni. Monggo. Siap, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari tayangan video itu kita jadi tahu bahwa program yang berpihak pada murid itu intinya memang benar-benar nyampe ke murid dan membuat murid itu bahagia dan mengembangkan semua kompetensi yang dimiliki. Begitu, Pak. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Afni. Jadi dari dua pernyataan di sini bahwasanya program itu harus menyenangkan dan itu yang jadi patokan utama kita untuk membuat atau mengarahkan suatu program. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi izin saya share screen lagi, saya teruskan materinya. Pemahaman bermaknanya Bapak Ibu sudah kemarin belajar tentang Bagja ya Bapak Ibu, dengan aset, student agency, dan lain-lainnya. Kemudian produk yang dihasilkan. Nah, jadi saya sudah share Jamboard Bapak Ibu di kolom chat. Monggo bisa refleksi bareng-bareng. Monggo Bapak Ibu. Yang pertama adalah mimpi apa yang ingin dicapai terkait program yang berpihak pada murid yang Bapak Ibu akan lakukan nanti di sekolah masing-masing sebagai aksi nyata. Berikutnya, yang kedua, nanti Bapak Ibu di sana ada bagaimana kondisi murid jika mimpi itu bisa tercapai atau terwujud Bapak Ibu. Pertanyaan satu dulu, monggo. Atau yang kesusahan bisa langsung pakai voice boleh. Silahkan Bapak Ibu. Saya. Oke, ini sudah ada yang nulis. Terima kasih. Meskipun di sini Bapak Ibu internet saya agak lemot. Paling tidak siswa tersenyum setelah lulus dari sekolah. Baik Yusri. Wah ya keren ini. Kadang jangan sampai sekolah itu menjadi tempat apa ya Bapak Ibu ya, penyesalan dan luka gitu. Mereka nyesal sekolah di sekolah kita, jangan sampai. Oke, berikutnya ada Bu Afni menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Baik Ibu Afni. Saya menarik ini. Berikutnya membuat kelas nyaman untuk meningkatkan motivasi belajar. Ibu Erlin, terima kasih Ibu Erlin. Berikutnya ini yang hijau. Ini Bu Musyarofa, program memang dibutuhkan untuk murid. Baik, saya tertarik sama Pak Yusri. Monggo Pak Yusri dikemukakan pendapatnya. Baik, terima kasih Pak Aab atau Pak Abdullah. Kenapa saya menuliskan selalu tersenyum? Sama halnya seperti apa yang disampaikan Bapak tadi, jangan sampai sekolah itu menjadi sebuah penjara yang pada saat siswa itu mau ke sekolah itu enggan dan malas. Buatlah sekolah itu sebagai surga bermain untuk anak-anak, di mana pada saat mereka mempunyai pola pikir seperti itu, serumit apapun, sesulit apapun materi, pasti mereka tersenyum. Entah itu gurunya yang baik, entah itu alam di sekitar sekolahnya yang bagus, atau manajemen sekolah, atau peraturan yang sekolah yang baik. Terima kasih. Wah, keren. Tepuk tangannya mana ini untuk Pak Yusri, luar biasa. Jadi fokusnya adalah tersenyum ya dan bahagia. Saya juga punya pengalaman Pak Yusri. Dulu sangat awalnya kecewa gitu karena tidak diterima untuk di PTN gitu untuk saat kuliah ya. Jadi ini berbagi pengalaman saja Bapak Ibu. Ketika kuliah saya dulu kuliah di universitas swasta gitu. Jadi kekecewaan tuh ada gitu. Kenapa kok
Nggak bisa ya seperti teman-teman yang lain gitu. Ternyata benar kata Pak Yusri tadi, mungkin gurunya, mungkin juga, lingkungannya gitu. Karena lingkungan di kampus saya itu hijau gitu, seolah-olah kayak kampus tempat wisata, jadi saya merasa senang di sana kuliahnya gitu. Padahal harusnya senangnya kuliah di sekolah negeri gitu, tapi senangnya ternyata di sekolah swasta karena merasa nyaman gitu di sekolah itu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin scroll di sebelahnya, oh ini sudah ada yang nulis juga. Bagaimana jika kondisi murid kita bagaimana kondisi murid jika mimpi tersebut tercapai? Baik, ini ada Bu Afni, murid akan bahagia. Oh, ini satu frekuensi dengan Pak, Yusri tadi. Monggo Bu Afni mungkin bisa cerita ini, ada pengalaman atau praktik baik apa yang pernah terjadi tentang murid yang bahagia? Siap, Pak. Untuk slide yang terima kasih atas kesempatannya. Untuk slide yang kedua ini kan bagaimana kondisi jika hal tersebut tercapai. Jadi di slide yang pertama saya menyampaikan bahwa mimpi saya adalah ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Nah, apa yang akan terjadi jika itu terwujud? Maka saya pikir dalam pandangan saya murid akan bahagia sekolah. Sekolah bukan hanya untuk tertekan mereka untuk belajar, tapi mereka bersemangat ke sekolah karena mereka senang di sekolah mereka masing-masing. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Afni. Mana nih tepuk tangannya untuk Bu Afni. Luar biasa ya. Waduh, saya jadi terinspirasi dan terupgrade secara otomatis bahwa saya juga harus menjadi guru yang seutuhnya, belajar banyak dari Bapak Ibu guru meskipun hanya tatap maya. Oke, ini ada yang guru merasa bangga, siswanya pasti bangga, orang tuanya juga berterima kasih. Ini keren sekali ini Pak Yusri juga. Nah, dari beberapa komentar-komentar ini, Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanggapi ya. Silakan sebelum ada kesimpulan bentar lagi. Monggo mungkin Bu Erlin, nanti kesimpulan biar Bu Sulis mungkin. Silakan Bu Erlin. Dari semua pertanyaan dan jawaban yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu sekalian, mungkin Bu Erlin bisa menambah. Baik, Ya, terima kasih. terima kasih Bu. Dari pembelajaran hari ini yang kami dapatkan yaitu program itu harus diwujudkan untuk perwujudan untuk murid semua, untuk kebutuhan murid semuanya, untuk sehingga program tersebut dapat meningkatkan motivasi, terus membuat murid senang, sehingga hasil yang diharapkan akan menghasilkan murid-murid yang berkualitas seperti itu, Bapak. Terima kasih. Jadi patokannya adalah murid berkualitas. Wah, itu murid berkualitas tuh kalau di benak saya Ibu adalah manusia-manusia yang sudah mengutamakan adab sebelum ilmu begitu Bu ya. Wah, luar biasa nih. Terima kasih Bu Erlin. Berikutnya mungkin yang terakhir ini biar ada kesimpulan dari Bu Sulis. Bu Sulis nih saya ngefans suaranya. Kayaknya cocok kalau kita pasti teman-teman juga setuju kalau Bu Erlin memberikan petuahnya. Monggo Ibu Sulis. Terima kasih Pak Abdullah atas waktunya. Sesuai dengan tujuan kita memerdekakan pendidikan yang memerdekakan. Jadi di sini tujuan utama kita adalah membuat murid bahagia. Jadi setidaknya jika kondisi murid tersebut mimpinya tercapai, tentu saja secara pribadi mereka akan sangat bahagia. Karena siswa memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan. Itu tujuan utamanya. Mungkin dari saya seperti itu Pak Aap. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sulis sudah memberikan kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Jadi saya karena waktunya sudah mepet ini Bapak Ibu, saya kasih link Mentimeter untuk refleksi bersama. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya rasanya semua program yang kita lakukan di sini untuk guru penggerak agar bisa tercapai dengan baik. Kita harus kolaborasi, kita harus tetap saling semangat dan menyemangati. Begitu saja kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu. Kekurangan hanya milik Abdullah, kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ketemu di wabarakatuh. Lokakarya berikutnya Bapak Ibu. Salam Siap, dan Bapak. salam. wabarakatuh. Iya.